Qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama yang harus kita utamakan, mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada nikmat yang begitu banyak, yang diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat senggang, yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh seorang mukmin, yang dimana dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat senggang. Banyak sekali di antara pemuda atau manusia yang lainnya, ketika dia diberikan sebuah kesehatan, tapi dia merusak kesehatan itu dengan contohnya minum khamr. Banyak orang yang diberikan waktu senggang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengisi waktu senggangnya itu dengan maksiat-maksiat. Akan tetapi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesehatan, kita langkahkan kaki kita kepada masjid. Ketika kita diberikan waktu senggang, kita isi waktu senggang itu dengan mengisi pengajian. Dan dalam hadis lain dikatakan bahwasanya sab'atun yudhilluhumullah yauma dzilla ila dzillu. Kata Rasulullah, ada 7 golongan yang dimana 7 golongan ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari 7 orang ini adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, adalah orang yang hatinya terkait dengan masjid. Maka semoga dengan datangnya kita ke sini, kita bisa dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, acara rutinitas di Senin sore adalah pengajian, dan tanpa menguras banyak waktu karena pemateri sudah ada di hadapan kita, saya persilakan kepada Al-Mukarram Ustadz Hamid. Kepadanya saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Hadirin para santri juga santriwan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan untuk mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah. Namun mohon maaf, saat ini suara saya lagi serak ya, jadi nggak bisa lepas menyampaikan. Tadi di pembukaan saya menyampaikan salah satu ayat
yang terungkap di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Di ayat itu Allah menutup ayatnya dengan ungkapan la'allakum tuflihun. Banyak ayat dalam Al-Quran yang ujungnya itu Allah menutup dengan kalimat la'allakum tuflihun. Tadi di surat Al-Baqarah 189 ini akhir ayatnya kalimatnya wattaqullah la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian dapat memperoleh kebahagiaan atau dapat memperoleh keberuntungan. Di ayat yang lain surat Ali Imran 130 Allah juga menegaskan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian memperoleh kebahagiaan atau keberuntungan. Di ayat lain surat Al-Maidah ayat 90 ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, hanyalah khamr, maisir, ansab dan ajlam itu termasuk perbuatan keji, perbuatan kotor. Barang siapa termasuk perbuatan setan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah semua perbuatan itu, yakni khamr, maisir, ansab dan ajlam, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kebahagiaan. Nah, itu 4 ayat di antara beberapa ayat yang lain yang ujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kebahagiaan. Dalam kata lain, memperoleh keberuntungan. Atas dasar ayat-ayat ini, maka dapat kita tegaskan bahwa yang menjadi tujuan hidup manusia itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan.
tujuan manusia. Kalau tujuan Allah agar manusia dapat beribadah kepada Allah. Ya, jadi Allah menciptakan manusia tujuannya agar manusia dapat beribadah kepada Allah. Lalu kita tanya, untuk apa ibadah kepada Allah? Tujuan akhir kita melaksanakan ibadah itu adalah untuk memperoleh bahagia. Itu tujuan akhirnya bahagia. Maka berarti tujuan hidup manusia itu semuanya, ya, semua manusia hidupnya ingin bahagia. Cuma cara pandang orang tentang kebahagiaan itu berbeda-beda. Cara pandang itu. Yang pertama, ada orang memandang bahagia itu ya dalam pandangan yang pendek. Dalam pandangan yang pendek. Di antaranya pendeknya itu adalah sering digambarkan, diilustrasikan ya oleh nafsu. Sebab nafsu itu adalah selalu menggambar-gambarkan, membayang-bayangkan, mengilustrasikan tentang kebahagiaan yang itu menjadi keinginan semua orang. Orang memandang saya akan memperoleh kebahagiaan kalau saya sukses dalam memperoleh rezeki, sukses dengan banyak harta. Ya, orang memandang bahwa kita akan bahagia kalau banyak harta, banyak uang. Setelah uang banyak, bahagianya dapat enggak? Kadang-kadang setelah uang banyak, bahagianya hilang. Kenapa? Karena dihadapkan dengan berbagai permasalahan, dihadapkan dengan berbagai rasa takut. Ada berita itulah, berita inilah. Ada sempat saya pernah berdialog, lagi ngobrol dengan salah seorang yang sukses dalam bisnisnya. Kekayaannya banyak. Lagi asik-asiknya ngobrol, datang telepon. Ya, dari salah satu perusahaannya itu. Dia menyampaikan banyak barang-barang yang hilang. Ya, ada sekian barang yang hilang yang nilainya bukan 1.000.000, 100 juta, tapi miliaran. Nah, spontan ketika asik-asiknya dengan saya ngobrol, lagi senang-senangnya itu, tiba-tiba mimik wajahnya itu berubah. Dia jadi marah-marah. Nelpon sapan, nelpon ini. Kok kenapa sampai hilang? Ternyata saat itu kebahagiaan hilang. Cara pandang manusia. Ya, sebab apa? Kebahagiaan dalam pandangan manusia itu adalah kebahagiaan yang diilustrasikan oleh hawa nafsu. Ada yang memandang bahagia kalau saya menjadi atau punya kekuasaan. Kalau saya punya kekuasaan, pasti saya bahagia.
sekarang banyak orang yang sukses memperoleh kekuasaan. Ketika kekuasaan diperoleh, dapatkah kebahagiaan itu? Dapat, tapi kemudian ternyata banyak timbul masalah. Ya, para pejabat itu ternyata selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan, informasi bawahannya korupsi, informasi ini, ya ada yang mencaci maki juga terhadap kepemimpinan dia, wah macam-macam, sehingga kebahagiaan itu juga sirna. Ada yang membayangkan kebahagiaan itu kalau saya menjadi ilmuwan. Intinya macam-macam lah cara pandang manusia tentang kebahagiaan. Yang rata-rata kebahagiaan dalam pandangan manusia itu adalah sesuatu yang diilustrasikan oleh nafsu. Allah tegaskan yang namanya nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mendorong, memerintahkan, membayang-bayangkan, mengilustrasikan, yang ujung-ujungnya adalah asu, keburukan. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Makanya tidak sedikit orang yang mengejar kesuksesan akhirnya frustasi. Orang mengejar kekayaan yang akhirnya frustasi. Kenapa? Karena di kesuksesan itu, di kekayaan itu, di kekuasaan itu, dan di yang lain-lainnya itu ternyata enggak didapatkan apa yang dinamakan kebahagiaan itu. Nah, makanya manusia akan senantiasa memperoleh ketidakpuasan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan apa solusi untuk memperoleh kebahagiaan itu. Apa solusi untuk memperoleh kesuksesan itu. Nah, solusinya diantaranya terdapat di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Ya, itu solusinya. Rata-rata di ujung ayat kan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu solusinya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, pasti kalian memperoleh kebahagiaan, pasti kalian memperoleh kesuksesan. Kalimatnya itu la'allakum. Para santri kan sudah memperoleh mata pelajaran balaghah kan. La'alla itu lafaz yang punya fungsi litaroji, pengharapan yang la'alla itu yang mungkin berhasil. Tetapi kalau Allah yang mengungkapkan, yang memfirmankan kalimat la'alla itu, maknanya merupakan kepastian, sekaligus itu maknanya janji. Kalau kalimat la'alla
diungkapkan oleh Allah. Berarti la'allakum tuflihun itu dan kamu pasti, bukan lagi pengharapan, dan kamu pasti akan memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan. Itu pasti. Nah, modalnya apa? Resepnya apa? Tadi Allah tegaskan resepnya itu adalah takwa. Itu resepnya. Nah, kalau kita sudah dapat menjalani proses menuju takwa, dan yang akhirnya ketakwaan itu dapat kita raih, maka dalam surat At-Tolak Allah tegaskan beberapa keuntungan yang akan diperoleh. Yang pertama, dalam At-Tolak itu Allah ungkapkan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tinggal dibuka ayat berapa At-Tolak. Siapapun yang bertakwa ke Allah, nanti Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Manusia itu hidup tidak terlepas dari menghadapi masalah. Surat Al-Balad Allah tegaskan kan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia benar-benar ada dalam kesusahan, benar-benar menghadapi susah, menghadapi masalah. Makanya kalau bercermin pada ayat ini, ya, yang namanya manusia itu pasti akan berhadapan dengan kesusahan, akan berhadapan dengan masalahan. Nggak bisa lepas dari itu. Tidak akan kosong dari masalah, tidak akan kosong dari kesusahan itu. Nah, umumnya manusia menghadapi masalah itu, ya, yang pertama lebih dominan itu adalah diselesaikan dengan nafsu. Padahal ternyata nafsu itu belum tentu bisa menjawab masalah. Ada yang menyelesaikannya dengan akal. Akal manusia sifatnya terbatas, akan berhadapan dengan jalan yang buntu. Kayak Ashabul Kahfi kan, ya, ketika di dalam gua berhadapan dengan masalah, bagaimana caranya kita keluar dari gua ini? Dengan nafsu nggak bisa, dengan akal nggak bisa. Solusi yang ketiga apa? Dengan takwa akhirnya bisa. Gitu. Dengan takwa akhirnya dia bisa memperoleh jalan keluar. Jalan keluar yang didapatkan melalui takwa itu tidak bisa diperhitungkan secara matematis, nggak bisa. Dan tidak dimengerti oleh akal kita. Tiba-tiba kita keluar dari permasalahan itu. Mungkin kita semua
pernah menghadapi masalah dan ternyata tiba-tiba jalan keluarnya itu nggak ngerti. Ya, nggak ngerti jalan keluarnya itu. Kok kenapa bisa keluar dari permasalahan seperti ini? Nah, yang kedua, keuntungan yang akan didapat dari takwa itu, selain oleh Allah nanti akan diberi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, Allah tegaskan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki min haitsu la yahtasib. Dalam bahasa kita sering diartikan dengan tidak disangka-sangka, tidak diketahui dari mana datangnya itu rezeki. Rezeki itu tidak selamanya kita peroleh melalui hasil usaha kita. Sebab lebih dominan rezeki itu adalah merupakan anugerah. Banyak kasus yang terjadi, orang ikhtiar dengan kasab yang ini, tapi ternyata ikhtiar dengan kasab ini dia tidak memperoleh untung. Bisa jadi habis dengan modal-modalnya. Tidak boleh kecil hati, karena rezeki tidak satu-satunya jalan dengan kasab. Ya, dulu ada orang tua santri. Orang tua itu nyekolahkan ke sini. Pertama kakaknya, kemudian yang kedua adenya. Nah, dia curhat sama saya. Kata orang tua itu, Ustadz, saya baru habis di PHK. Sedangkan anak saya ingin pesantren di sini. Dari mana biayanya? Saya tegaskan bahwa rizki itu bukan datang dari kamu sendiri. Rizki itu bukan datang lewat usaha kamu, tapi rizki itu datang dari Allah. Maka rizki itu pinta saja kepada Allah. Nanti dengan cara apa Allah akan ngasihkan, itu adalah rahasia Allah. Ternyata orang tua itu, ya, dia dapat, orang anak-anaknya dapat menyelesaikan sekolah di sini dengan tidak punya tunggakan biaya ke pesantren. Dari mana? Padahal dia sudah di PHK. Nah, itulah min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yang akan diperoleh bagi orang yang bertakwa itu adalah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan segala urusannya. Nah, justru kita memperoleh kemudahan dalam segala hal itu sudah merupakan kebahagiaan, serba mudah. Apa yang dipandang kita sulit itu ternyata itu tidak sulit. Apalagi kalau kita perhatikan ayat yang lain, ya, ciri
ciri orang mendapatkan hidayah dari Allah itu memperoleh kemudahan. Wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina hadallah. Berpindah kiblat itu sangat berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Persoalan yang mungkin secara dohir itu akan sangat mudah kita lakukan kalau meninggalkan Allah, maka permasalahan yang kecil itu menjadi berat. Baik kita menghafal Al-Quran itu secara dohir berat atau mudah? Kalau Anda sudah katakan berat, pasti itu berat. Dan Allah tidak akan beri hidayah itu untuk menjadi mudah. Kalau Anda dalam hati mengatakan menghafal Al-Quran itu susah, jadilah susah. Menghafal Al-Quran itu berat, jadilah berat. Kenapa? Karena Allah tegaskan dalam hadis qudsinya, ana inda donni abdi bi. Aku akan mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Ketika dia mengucapkan menghafal Al-Quran itu berat dan susah, akhirnya susah. Ya, akhirnya susah. Apalagi kalimat susah sering diulang-ulang. Menghafal Quran susah, menghafal Al-Quran susah, menghafal Al-Quran susah. Susah jadinya. Jadi kata-kata yang sering diulang-ulang, maka nanti akan tersimpan ya di otak kita. Kalau udah tersimpan di otak itu, nanti Allah ikuti apa yang ada dalam pikirannya itu. Makanya kata psikologisme, ya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu akan tersimpan dalam pikiran. Dari pikiran itu akan menjadikan kebiasaan. Dari kebiasaan itu nanti akan melahirkan karakter. Dari karakter itulah itu yang akan menjadi takdir, nasib. Kalau sudah menjadi takdir, jadi nasib, itu susah diubahnya itu. Kecuali dengan kemauan yang kuat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus ada usaha yang kuat dari diri kita sendiri. Nah itu. Ya. Nah itu yang ketiga, ya Allahu min amrihi yusra. Itu akan selalu memperoleh kemudahan. Itu merupakan keuntungan, ya, keuntungan yang besar. Nah itu semua ya yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa itu adalah Allah akan berikan di dunia. Tadi apa satu? Diberi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, diberi rizki dengan tidak disangka-sangka. Yang ketiga, dimudahkan dalam segala urusan. Kalau urusan yang berat menjadi mudah, yang mudah apalagi? Nah, makanya selain dari itu Rasulullah memberikan resep doa agar kita memperoleh kemudahan. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajana
idza syi'ta sahla. Dari modal takwa itu ada keuntungan yang lebih besar lagi. Apa? Kata Allah masih dalam surat At-Tolaq, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra. Allah akan hapuskan segala kesalahannya. Yukaffir anhu sayyiati, Allah akan hapuskan segala kesalahannya. Jama itu. Nah, yang kedua, kalau dosa dan kesalahan terhapuskan, maka jadilah wa yu'dim lahu ajro. Pahalanya itu juga sangat banyak. Ya, saya sedikit mengajak Anda untuk meninjau kebahasaan. Pertama, wa yu'dim. Yu'dim itu artinya besar. Kemudian ajron, wa yu'dim lahu ajron. Ajron itu isim nakiroh, ya. Di nakiroh udah dipelajari makna nakiroh ma'rifat di balagoh, ya. Nah, nakiroh itu diantaranya ada maknanya litakfir wa ta'dim. Ya, terutama di mualimin nih, mualimin 2, 3 barangkali sudah. Litakdim wa taksir, menunjukkan pada makna besar dan banyak. Maka berarti wa yu'dim lahu ajron adima, wa yu'dim lahu ajro, maka berarti itu sama maknanya ajron kasiron wa abdiman. Pahala yang banyak juga besar. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah. Maka kalau kita memperoleh semuanya itu, kalau kita ya oleh Allah tetapkan sebagai orang yang bertakwa, maka tujuan kebahagiaan itu tercapai. Tercapai. Pertama tadi apa? Diberi jalan keluar dari berbagai permasalahan. Yang kedua, diberi rizki dengan tidak diduga-duga. Yang ketiga, apa? Diberi kemudahan dalam segala urusan. Itu diberikan di dunia. Dan di akhirat, 2, dihapus dari segala dosa dan kesalahan. Dan yang kedua, diberi pahala yang banyak lagi besar. Nah, itulah. Jadi proses menuju takwa itu, ya, kalau resep dari Islam itu, proses menuju bahagia itu, kalau dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama Islam itu adalah takwa. Ya, takwa. Yang diungkapkan dengan istilah dalam Al-Quran, tuflihun atau wa ulaika humul muflihun. Dalam bahasa masdarnya namanya al-falah. Ya, al-falah. Makanya panggilan adzan, panggilan sholat itu dalam adzan ada kalimat hayya alal falah. Ajakan, yuk, ya, sama-sama kita memperoleh kebahagiaan. Yuk kita sama-sama memperoleh kesuksesan. Di Quran, ya, antum semua pernah mendengar ada lafaz pauz. Faza fauzan azima. Ada pernah mendapatkan lafaz paroh? Parihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna. Surat apa tuh?
Farihin. Farihin itu artinya mereka merasa gembira. Faza fauzan adima. Apa artinya? Dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Kalau dalam bahasa kita, fauz itu ya semakna dengan sukses. Berarti faza fauzan adima, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Cung, siapa yang tidak ingin sukses? Pasti semuanya ingin sukses. Anda sekolah di sini ingin sukses, ya, semuanya ingin sukses. Di samping sukses, paroh itu bahagia. Apakah setiap yang sukses itu bahagia? Tidak. Apakah setiap yang bahagia itu sukses? Tidak. Seorang tukang tani, tukang macul, ya, ketika dia istirahat dari maculnya itu, kemudian dikirim makanan oleh orang yang menyuruhnya itu, dia duduk di atas galeng, senang banget, ya, senang, bahagia. Habis capek dia makan. Sukses enggak? Enggak sukses. Gitu. Nah, jadi pauz itu sukses, paroh itu bahagia. Gabungan dari pauz dan paroh namanya palah. Ya, tadi sebutkan la'allakum tuflihun wa ulaika humul muflihun. Jadi palah itu ya sukses, ya juga bahagia. Sukses juga bahagia. Nah, tadi resepnya Allah tegaskan untuk memperoleh kebahagiaan itu wattaqullah la'allakum tuflihun. Di Al-Baqarah masih di awal-awal ayat Allah tegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika terus ulaika mirrobihim wa ulaika itu muflihun wa ulaika humul muflihun. Allah jelaskan wa ulaika humul muflihun, mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia itu? Yang berbahagia itu adalah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Di ayat itu Allah tegaskan indikator takwanya, ya. Apa indikator takwa di sana itu? Yang pertama Allah jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi, punya iman, ya. Orang yang bertakwa itu pasti di dalamnya itu punya iman. Yang kedua,
wal alayumina bil ghaibi hayumina bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau saya simpulkan di sana, di samping punya iman, yang kedua adalah punya amal soleh. Jadi takwa itu dapatnya dua, satu ada iman, yang kedua ada amal soleh. Dua indikator itu. Imannya ada, amal solehnya nggak ada, bukan takwa. Amal solehnya ada, imannya nggak ada, juga bukan takwa. Makanya di surat Al-Asr, sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya, dari celaka, dari husrin, kerugian, apa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Dengan iman akan melahirkan suatu keyakinan yang kuat akan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Dengan iman, ya, yakin Allah itu ada. Di samping Allah ada, dalam beberapa ayat di antaranya Allah sebutkan Allahus Somad. Allah itu tempat sandaran kehidupan kita. Tempat sandaran permasalahan, ya, sandaran untuk memperoleh kemudahan, sandaran untuk memperoleh rezeki, itu semuanya ada pada Allah. Makanya kata Allah, antum fuqara'u ilallah. Kalian semua pasti butuh oleh Allah. Maka siapa yang banyak meninggalkan Allah, menjauhi Allah, hidupnya tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan, dan masalah itu tidak ditemukan jalan keluarnya. Ini belum beres, datang lagi. Ini belum beres, datang lagi. Ini belum beres, datang lagi. Kenapa? Karena orang itu jauh dari Allah. Nah, itu iman, ya, punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu tempat bersandar kehidupan kita. Kalau targetnya kita ingin memperoleh kebahagiaan, maka nyandarlah sama Allah. Semakin jauh dari Allah, akan semakin banyak masalah, akan semakin banyak memperoleh kesusahan. Semakin dekat kepada Allah, orang akan semakin memperoleh kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan, kesuksesan itu. Nah, yang kedua, indikator takwa itu adalah apa? Amal soleh. Ya, amal soleh. Amal itu apa? Amal itu, ya, Anda para santri mungkin pernah mendengar ada kata amal, ada kata fa'al. Fa'ala apa artinya? Bekerja. Amal, bekerja. Kasab, bekerja. Ya. Apakah artinya sama semuanya itu? Kalau dalam terjemah semuanya sama. Amala bekerja, fa'ala bekerja, kasab bekerja. Nah, kalau amal, fa'al dulu ya. Fa'al itu pekerjaan baik yang disertai dengan kesadaran atau tidak. Orang dalam berbuat kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Ya, lagi ngaji tidur, sadar nggak? Namanya apa? Fa'al.
Lagi ngaji ngobrol, sadar enggak? Enggak. Itu paham. Kalau amal itu pekerjaan yang hanya disertai dengan kesadaran. Makanya yang dibalas oleh Allah bukan faal tapi amal. Kecuali lapan faal kalau Allah yang menggunakan maknanya lain. Kalau faal digunakan, diucapkan, disampaikan oleh Allah, maka faal itu menggambarkan tentang betapa hebatnya perbuatan Allah. Makanya alam tarokai pak fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hebatnya perbuatan Allah dapat melalulantahkan ashabul fil, tentara gajah itu. Itu amal. Jadi yang akan diberi pahala oleh Allah itu adalah amal, bukan fa'al. Sebab fa'al itu kadang sadar, kadang tidak sadar. Yang ketiga kasab. Kalau kasab apa? Kasab juga sama, pekerjaan. Cuma kasab itu pekerjaan yang disertai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan materi. Makanya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dia akan memperoleh hasil dari apa yang ia usahakan. Kasab namanya. Yang dinilai Allah bukan kasab tapi amal. Ya. Nah, saya sengaja Anda diperkenalkan dengan istilah-istilah seperti itu. Ya. Supaya nanti di pesantren mempelajari Al-Qur'an bukan sekedar hafal, tapi ditambah dengan ada keinginan untuk mendalami makna-makna dari ayat itu. Nah, amal, ya. Soleh itu apa? Allah tegaskan dalam Al-Quran, la tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi ini baik, beres. Berarti fasad lawannya soleh, soleh lawannya fasad. Amal soleh itu maka berarti amal yang tidak memberikan dampak adanya kerusakan, memberikan dampak tidak bahaya. Yang ada amal soleh itu justru akan memberikan keuntungan. Makanya Rasul tegaskan kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu anfa'uhum linnas. Nah, amal soleh apa yang paling utama? Dalam surat Al-Baqarah di sana diungkapkan ada amal soleh yang paling utama. Yang pertama adalah sholat. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Yang kedua sholat setelah iman. Yang ketiga amal soleh setelah sholat itu apa? Infak. Dan yang lain-lainnya banyak turunan-turunannya itu. Artinya sholat amal soleh yang berhubungan antara hamba dengan Allah, infak amal soleh yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, keuntungan di sholat itu diantaranya ada hadis qudsi.
Ya, hadis qudsi, hadis yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul. Hadis qudsi itu isinya antara lain, idza qala abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina abdi. Apabila hambaku ketika sholat membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, hada baini wa baina abdi. Ini merupakan perjanjian antara aku dengan hambaku, kata Allah. Kalau hamba Allah ketika dalam sholat membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini merupakan perjanjian antara aku dengan hambaku. Yang kedua, wali abdi masa'alah, buat hambaku akan aku penuhi apa yang dia minta. Minta apa? Nah, makanya sholat itu kalau dalam bahasa kita mungkin Allah mengobral-obral bonus. Tentunya orang yang punya perhatian dalam sholatnya itu bonusnya dapat. Yang kurang perhatian dalam sholatnya itu mungkin bonusnya tidak akan diperoleh. Ya, semakin kita punya perhatian terhadap Allah, ya, melalui sholat itu, maka Allah akan berikan. Maka bisa kita katakan bahwa sholat itu merupakan salah satu amalan untuk memperoleh kesuksesan. Orang berhadapan dengan masalah, sampaikanlah keluhannya terhadap Allah, bukan mengeluh kepada manusia. Ada persoalan sulit ketika kita belajar, sulit ketika kita menghafal Al-Quran, keluhkanlah kepada Allah. Kapan mengeluhnya? Ketika sholat. Maka di sana nanti Allah akan beri jalan keluar. Sebab kata Allah, wali abdi masalah, buat hambaku akan penuhi apa yang dia minta. Minta apapun. Sehingga dalam sekali disebutkan Allah tidak akan malu, Allah akan mengabulkan juga, walaupun orang itu minta hanya sekedar garam. Ya, jadi hal-hal yang kecil yang kita minta kepada Allah silahkan. Hanya tentunya ya meminta kepada Allah terutama dalam urusan-urusan di luar kemampuan diri kita. Kalau hal yang menjadi kemampuan kita, lakukan oleh kita. Nah itulah ya, itu kunci sukses. Saya tegaskan sekali lagi, tujuan hidup manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan. Kunci sukses itu adalah takwa. Ya, kunci sukses adalah takwa. Indikator takwa itu ada iman dan amal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah sholat, dan urutan yang kedua adalah infak. Barangkali itu ajalah ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan karena saya berhadapan dengan para santri ya, maka dalam ya pengajian sore hari ini saya ajak Anda untuk mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang mudah-mudahan dapat menjadi pendorong untuk mau menggali lebih dalam lagi tentang Al-Quran, bukan sekadar kita menghafal dan menghafal. Setelah hafal, tambahkan kita untuk lebih memahami dan mendalami Al-Quran. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.